Acara ini dipersembahkan oleh Masih di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Nelda Aprilia Salim, SPPD dari Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang, dan masih membahas perkuat kolaborasi tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Wah. Berbicara tentang HIV AIDS ini ya dokter, 1 Desember tadi memperingati hari HIV ya, jadi AIDS. Hari AIDS sedunia Hari itu AIDS diperingatin ya, setiap 1 Desember setiap tahunnya, dan itu diperingatin oleh seluruh dunia. Gitu. Oke, baik. Kalau untuk di hari HIV AIDS ini, hari AIDS ya, Ya, dokter, hari ya? AIDS. HIV lagi. Hari AIDS sedunia sendiri ini dalam rangka AIDS sedunia ini, dokter, hari AIDS sedunia itu apa yang sudah dilakukan atau mungkin ada yang akan dilakukan untuk selanjutnya mungkin, dokter? Ya, kalau dari Hari AIDS sedunia itu diperingati setiap 1 Desember setiap tahunnya, dan ini diperingatin oleh seluruh dunia, seluruh negara-negara di dunia, termasuk juga dengan kita di Indonesia yang turut serta memperingati Hari AIDS sedunia ini, tentunya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan program-program gitu ya. Kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, tema besarnya jadi perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas, seperti di tagline kita hari ini gitu ya, perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas menuju akhir AIDS 2030, 10 tahun gitu ya, karena memang kita punya program dan juga di seluruh dunia bahwa diharapkan di tahun 2030 ini AIDS ini sudah selesai. Maksudnya nggak ada lagi nih penyakit HIV AIDS, atau kalaupun ada, maksudnya tidak ada kasus-kasus baru, karena memang targetnya adalah 3 zeros, jadi 3-0 gitu ya, 0-nya 3. 0 pertama itu maksudnya tidak ada kasus baru lagi HIV AIDS ini, jadi maksudnya nggak ada lagi nih orang yang baru terinfeksi HIV. Yang kedua, diharapkan tidak ada lagi 0 kematian akibat AIDS. Jadi orang tuh nggak ada lagi meninggalnya itu karena AIDS, tapi tadi mungkin meninggal karena memang usianya kayak gitu ya, atau mungkin dia punya penyakit yang tapi bukan karena AIDS-nya gitu. Dan 0 yang ketiga adalah tidak ada lagi stigma atau diskriminasi pada penderita HIV AIDS. Ya kita tahu kalau dengarnya HIV AIDS itu kan wah ini dikucilkan orangnya, dijauhi. Nah itu diharapkan tidak ada lagi hal-hal seperti itu, karena prinsipnya ya HIV AIDS ini penyakitnya memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa kita kontrol, obatnya ada untuk mengontrolnya, dan yang penting kita harus mensupport dari orang ini, mendukung orang ini supaya dia tetap bersemangat menjalani hidup, dan mensupport obat-obatannya, mendukung dia supaya dia lancar menjalani pengobatannya, dan sehingga kualitas hidupnya nanti bisa jadi jauh lebih baik gitu. Oke, baik. Memang mungkin untuk usia sendiri, dokter, seperti anak-anak sampai orang dewasa dan usia lanjut pun bisa terkena bisa. Dokter ya. Kalau anak-anak ya jelas tadi terutama seringnya sih tertular dari ibunya ketika ibunya hamil gitu ya. Misalnya ibunya positif, bayinya itu yang dia kandung ada tertular dari ibunya. Itu yang paling banyak pada anak-anak. Sementara dewasa sampai dia lansia pun ya, walaupun lansia jarang, tapi seringnya pada dewasa muda, dan memang agak menyedihkan ya angka pasien HIV itu terbanyak di kelompok usia 20 sampai 40 tahun. Ya itu kan lagi produktifnya ya, lagi jaya-jayanya gitu. Nah terkena HIV AIDS itu yang paling banyak, dan ini yang mau kita usahakan kita stop nih, jangan sampai terjadi lagi infeksi kasus-kasus baru HIV AIDS ini yang tentunya bisa merusak generasi muda kita ke depan gitu. Oke, baik. Kalau untuk vaksin sendiri, dokter, apakah ada vaksin atau obat dari HIV atau AIDS ini sendiri, dok? Kalau vaksin kan sebenarnya kita memberikan rangsangan gitu ya, rangsangan supaya tubuh kita membentuk kekebalan sehingga kalau terkena itu kita bisa melawan terhadap penyakitnya. Sayangnya sampai saat ini belum ada sih vaksin untuk mencegah terinfeksi HIV itu. Namun obat-obatan sudah banyak, kita obat-obatan, obat yang untuk mengontrol tadi supaya jika pasiennya positif kita kontrol dengan memberikan obat-obatan. Namun ada juga obat-obatan tersebut bisa juga diberikan
apabila kita misalnya tidak sengaja terkena nih, misalnya gitu ya, terkena pada produk-produk atau darah dari pasien yang terinfeksi HIV. Yang ini biasanya kita gunakan, kami dokter-dokter di petugas medis lah gitu ya, tidak sengaja misalnya tertusuk jarum nih dari pasien yang mungkin habis nyuntik atau mengambil darah pasien HIV, tertusuk jarum, ketusuk ke kitanya. Nah, kita yang nggak sengaja tertusuk ini bisa diberikan obat-obatan yang untuk mencegah jangan sampai kitanya tadi tertular juga dengan HIV/AIDS. Itu obat-obatan ada gitu. Tapi kalau untuk vaksin sayangnya memang sampai saat ini sih belum ada vaksinnya. Oke, baik, untuk vaksin sendiri memang belum ada ya dokter ya. Baik dokter, kalau untuk cara mencegahin dokter penularan dari AIDS sendiri itu bagaimana dok? Ya, cara mencegah penularan ya jauhin sumber penularan tadi ya. Maksudnya itu sumber ini jalur penularan maksud saya, bukan si sumbernya, maksudnya bukan si pasien HIV positifnya ya, tapi transmisinya tadi, jalur penularan tadi kita jauhin. Tadi misalnya kalau ibu ke anak, misalnya ibunya hamil, ibunya positif ya, supaya ibunya tidak tertular, supaya anaknya yang dikandungnya tidak tertular, ibunya mesti makan obat. Dikatakan kalau pada ibu-ibu yang hamil, dia minimal makan obat 6 bulan, itu sudah bisa menurunkan resiko anaknya untuk tidak tertular. Jadi 90% lebih bayi yang dikandungnya itu nggak akan tertular, walaupun ibunya HIV positif, walaupun bayinya dapat makan dari darah ibunya gitu ya, 90% ibunya si bayi tidak tertular. Selain kehamilannya, nanti pas proses persalinannya juga dijaga tidak persalinan secara normal, tapi dilakukan operasi oleh tim dokter, dipersiapkan khusus, serta bayinya juga dipersiapkan kalau bisa tidak menggunakan ASI, jadi cukup diberikan susu formula pada bayinya gitu ya, dan bayinya juga diberikan obat-obatan supaya tidak tertular itu. Jadi kalau ibu hamil positif, segera deh, jangan takut, jangan langsung aduh gimana nanti bayi saya. Nah, kalau Anda sayang bayinya, ayo makan obat gitu ya, ayo makan obat supaya bayinya tidak tertular. Lalu kalau dari darah atau produk darah, untuk mencegahnya tadi transfusi darah, alhamdulillah PMI sudah di screening. Jadi sudah darah-darah itu orang donor darah kah atau donor itu sebelum diserahkan ke orang yang mau menerima itu sudah diperiksa semua gitu. Terus jangan menggunakan jarum suntik yang berganti-gantian. Ya, jarum suntik berganti-gantian itu jangan gunakan. Misalnya nih kita ada berobat ke dokter atau ke mana ya, ini mau disuntik, pastikan bahwa jarum itu adalah jarum yang baru, bukan jarum bekas pakai. Karena kita nggak tahu kan, kalau bekas pakai mungkin pasti orang yang habis disuntik itu statusnya apa. Dan yang terpenting, karena tadi jalur penularan yang paling banyak adalah dari hubungan seksual, maka ya setialah pada pasangan. Jika Anda sudah menikah, setialah pada pasangan Anda. Jika Anda memang belum menikah, ya tahan gitu ya, jangan untuk berhubungan seksual di luar nikah gitu, yang agar mencegah kita dari tertular penyakit ini. Karena ya kita nggak tahu kondisi status orang tersebut bagaimana. Baik, berarti memang dari 3 faktor itu memang kita harus jaga ya dokter ya. Iya, betul. Jangan sampai tertular, dan dari 3 faktor tadi, baik dari seks tidak aman tadi ya dokter, kemudian juga dari penularan dari darah ataupun jarum, dan juga tadi dari ibu ke anak ya dokter ya. Jadi betul, memang harus benar-benar kita jaga. Baik dokter, terima kasih banyak dokter sudah hadir dan berbincang Terima kasih. bersama kita di Jendela pada malam hari ini. Untuk pemirsa di rumah, ingat pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan perilaku penerapan 3M, Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Sumsel bangkit, Sumsel adaptasi kebiasaan baru, Indonesia maju. Pemirsa, demikian dialog program Jendela pada malam hari ini. Jangan lupa saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Destina Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.